Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-12 saja. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi sebuah kebahagiaan jika kasih terwujud melalui sebuah tindakan atau perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti orang tua yang merawat, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya hingga dewasa. Demikian sebaliknya, seorang anak merawat dan peduli kepada orang tuanya ketika sudah tua di dalam setiap keterbatasan dan kelemahan yang mereka miliki. Pemikiran atau tindakan seperti ini tidak hanya dilakukan oleh orang percaya saja, melainkan juga orang yang belum atau tidak percaya kepada Tuhan. Namun yang membedakan antara kasih yang diajarkan dunia dan yang diajarkan oleh Tuhan ialah dari tujuannya. Dunia mengajarkan orang tua mengasihi anak supaya timbal baliknya kelak ketika tua akan dirawat. Seorang anak merawat orang tuanya karena dulu telah dikasihi oleh orang tuanya. Namun di dalam kekristenan, baik orang tua ataupun anak tidak meminta timbal balik ketika dikasihi atau mengasihi orang lain, khususnya di dalam keluarga. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9 sampai 13 menjelaskan 3 hal penting dalam menunjukkan kasih yang sejati. Pertama, kasih yang rela berkorban. Yesus mengajarkan bahwa Allah Bapa rela menyerahkan anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menderita dan mati di atas kayu salib supaya umatnya yang dikasihinya dapat selamat. Ketika Allah Bapa melakukan semuanya itu, Ia tidak meminta timbal balik dari manusia, melainkan hanya kesadaran dan ucapan syukur dari manusia yang diselamatkan. Demikian dengan kehidupan kita, ketika mengasihi haruslah tanpa pamrih, karena Tuhan lebih dulu mengasihi dan menyelamatkan kita. Kedua, saling mengasihi. Cara kita mengasihi Tuhan ialah dengan mengasihi sesama, sehingga kehidupan kita boleh terus diubahkan. Kita tidak menjadi pribadi yang cinta diri, menjadi pribadi yang terbebas dari rasa bersalah karena dosa, menjadi pribadi yang menahan diri dari keegoisan kita, menjadi pribadi yang rendah hati, menjadi pribadi yang menguasai diri, dan lain sebagainya, sehingga kita akan menunjukkan kasih seperti cara Kristus mengasihi. Dan yang ketiga, kasih yang menjadi sukacita penuh. Dunia mengajarkan ketika sesuatu dapat berjalan baik sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan bersukacita. Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita, maka akan mengalami kesedihan. Yesus mengajarkan sukacita penuh adalah ketika seseorang memiliki hubungan yang konsisten bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan membantu kita melewati kesulitan tanpa tenggelam dalam keterpurukan yang melemahkan, dan kita dapat mengelola perasaan tanpa terjerumus ke dalam kebahagiaan yang menipu. Oleh sebab itu, milikilah kasih yang Kristus ajarkan di dalam kehidupan kita. Tunjukkanlah kepada sesama manusia dan peliharalah sukacita penuh di dalam sanubari kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajarkan kami untuk terus memiliki kasih yang sejati di mana telah Engkau ajarkan, supaya dapat mengasihi orang-orang terdekat kami, dan peliharalah perasaan kami supaya dapat mengelola untuk mendapatkan sukacita penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.